Baik, Bapak Ibu, mari kita bahas tentang bagaimana sih cara mengajak siswa untuk menulis puisi, kemudian bagaimana cara menghindari plagiat, lalu bagaimana cara mengumpulkan karya tepat waktu, dan apa saja kriteria karya yang diterima dalam program Spekta Literasi Numerasi Kabupaten Batanghari tahun 2026. Nah, oke, kita mulai yang tahap pertama terlebih dahulu. Agenda pertama kita bagaimana cara mengajak siswa untuk menulis puisi. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum menulis puisi, mari kita untuk pahami dulu apa itu tema dan juga topiknya. Nah, tema sendiri dalam artian luas yakni gagasan atau peran besar yang ingin disampaikan dalam puisi dan sifatnya umum. Nah, adapun tema untuk kegiatan Spekta ini yaitunya kearifan lokal Kabupaten Batanghari, sehingga tema untuk puisi kita yaitunya kearifan lokal Kabupaten Batanghari. Adapun untuk topik ini turunan daripada tema ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dalam artian luas yakni hal atau objek yang menjadi bahan cerita dalam puisi yang sifatnya spesifik. Nah, topik ini bisa diangkat di antaranya yaitu makanan khas, masakan, tarian, lagu daerah, atau mungkin candi yang ada di Kabupaten Batanghari, serta potensi alam atau adat istiadatnya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita tahu tema, kemudian kita tahu topiknya, nah selanjutnya kita arahkan siswa mencari referensi terlebih dahulu. Jadi sebelum menulis, ajak siswa kita untuk mencari bahan bacaan terlebih dahulu yang berkaitan dengan kearifan lokal Kabupaten Batanghari, Bapak Ibu. Nah, mencari referensi ini kita bisa lakukan dengan yang pertama dengan wawancara sederhana. Wawancara ini kepada siapa? Bisa kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, atau dengan tokoh masyarakat. Wawancara ini menggunakan dengan pertanyaan yang sederhana saja. Contohnya, apa makanan khas yang sering dibuat oleh keluarga? Apa makanan khas yang sering yang ada setiap di perayaan hari-hari besar, atau apa makanan khas di misal contoh Kecamatan Morotembesi atau Kecamatan Muara Bulian atau Kecamatan Mersam, begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah observasi lingkungan. Nah, observasi lingkungan ini siswa dapat diarahkan untuk mengamati lingkungan sekitar seperti sungai, pasar tradisional, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu membaca referensi. Ini membaca buku bacaan atau membaca jurnal, referensi-referensi di Google, begitu Bapak Ibu, atau cerita rakyat, artikel tentang budaya Batanghari, atau puisi yang bertema alam dan budaya. Bapak Ibu, sebelum anak-anak kita terjunkan untuk menulis, maka arahkan mereka dulu untuk membaca banyak referensi. Minta mereka untuk membaca contoh-contoh puisi terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita tahu tema, topik, kemudian sudah membaca, sudah mencari referensi, maka selanjutnya kita kumpulkan bank kata. Nah, di sini saya ambil contoh. Ketika saya mendengarkan kata Batanghari, yang terlintas di pikiran saya adalah sungainya. Nah, ini saya gambarkan nih, oh sungai, ketika saya membayangkan tentang sungai Batanghari. Nah, ini ada beberapa hal yang saya ingat. Nah, ketika saya ada di Batanghari, saya ada kunjungan ke Marosobo Ilir Bapak Ibu. Nah, di situ saya tuh naik GT atau KT ya Bapak Ibu ya. Saya kurang paham bagaimana pelafalannya. Tapi di sini saya tuliskan dulu perahu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di karyanya mau menulis dengan GT atau KT, nah itu monggo. Nah, itu bagus, lebih bagus lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana sungai itu tenang, sejuk, teduh. Kemudian apa yang saya rasakan ketika saya menyusuri sungai tersebut. Nah, itu bukan menyusuri Bapak Ibu ya, menyeberangi itu. Nah, itu ada rasa kagum, kemudian ada rasa bangga, ada rasa bahagia juga. Ternyata mode transportasi tersebut juga bisa menopang ekonomi daripada masyarakat sekitar sungai, begitu Bapak Ibu. Nah, setelah kita kumpulkan bank kata, maka selanjutnya kita ubah bank kata itu menjadi sebuah larik puisi. Nah, di sini ada sebuah puisi sederhana yang saya buat, yakni Sungai Batanghari mengalir tenang, membawa perahu hingga petang. Di tepi kampung yang damai menjadi tempat pencaharian kami. Nah, ini puisinya ini saya buat berdasarkan bank kata yang sudah saya kumpulkan tadi, kemudian juga berdasarkan referensi-referensi yang saya temukan, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana Mbak Gemini cara menghindari plagiat itu sendiri? Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita gunakan teknis awal. Nah, teknis awal ini
pangkalnya ya dari Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sebelum meminta anaknya untuk membaca, upayakan Bapak Ibu juga sudah mencari referensi terlebih dahulu begitu. Bapak Ibu sebelum mengarahkan anaknya membuat puisi, nah Bapak Ibu membuat puisinya terlebih dahulu. Bapak Ibu guru sebelum siswa menulis puisi, Bapak Ibu guru koordinator dan juga Bapak Ibu guru di sekolah beserta kepala sekolah itu wajib membuat puisi sendiri sesuai dengan tema kearifan lokal. Nah, setelah itu Bapak Ibu ketika di pagi hari di sekolah, kumpulkan siswa, kemudian kumpulkannya di mana? Di ruang terbuka, jangan di ruang tertutup Bapak Ibu. Karena apa? Menulis di luar kelas ataupun di ruang terbuka itu bisa memberikan dampak besar bagi keaslian karya Bapak Ibu. Anak-anak itu bisa lebih banyak inspirasinya, lebih bisa berimajinasi ketika ia ada di ruangan terbuka Bapak Ibu. Boleh di kebun sawitnya, boleh mungkin di sekitar sekolahnya ada kebun sawit, nah monggo silahkan, atau mungkin di bawah pohon bawah pohon beringin mungkin, atau mungkin di lapangan, atau mungkin di pinggir sungai, ya nggak masalah, yang penting aman bagi siswa-siswi kita begitu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah siswa dikumpulkan, nah Bapak Ibu kan tadi sudah membuat puisi nih dengan menggunakan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh siswa. Selanjutnya Bapak Ibu bacakan hasil puisi Bapak Ibu tadi. Bacakan di hadapan siswa Bapak Ibu sekalian. Bacakan dengan menggunakan gestur, intonasi serta mimik wajah yang bagus sehingga apa? Memotivasi siswa Bapak Ibu untuk menulis. Oh, ternyata seperti itu ya puisi itu. Oh, jadi puisi yang tentang kearifan lokal Kabupaten Batanghari itu kayak gini ya, begitu Bapak Ibu. Nah, setelah teknis awal ini dilakukan, nah ini ada teknis lanjutannya Bapak Ibu. Sekali lagi, pilih waktu ketika pagi hari. Kenapa? Pagi hari ketika siswa belum melakukan PBM ini berarti siswa ini belum kedistrak apapun pikirannya Bapak Ibu. Kemudian setelah tadi Bapak Ibu mengumpulkan, kemudian mencontohkan puisi karya Bapak Ibu sendiri, beri waktu 45 menit untuk siswa Bapak Ibu itu menulis puisi. Arahkan siswa ini menulis puisi, kemudian arahkan mereka menulis apa saja tanpa takut salah. Jangan diintervensi apapun Bapak Ibu, jangan diminta untuk ayo kalian buat puisi yang bagus, jangan. Goals kita adalah mengajak anak-anak untuk bisa berkarya ya Bapak Ibu ya. Kemudian larang siswa mencoret atau menghapus saat menulis. Jika ada yang salah, lanjutkan saja menulis. Contoh, jika anak Bapak Ibu ingin mengganti kata atau menjadi kata dan, maka jangan dicoret ataunya, lanjutkan nulis dan di samping kata atau Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang dicoret walaupun itu titik ataupun koma ya Bapak Ibu. Kemudian setelah 45 menit berlangsung, selanjutnya arahkan siswa untuk melakukan editing karya dengan membaca terlebih dahulu karya yang sudah ditulis selama maksimal 5 kali. Nah, pada tahap inilah siswa baru diperbolehkan untuk menghapus, mengganti atau memperbaiki susunan kalimat. Nah, Bapak Ibu, kenapa harus dibaca, Mbak? Karena dengan membaca si siswa itu tahu, oh ternyata puisi saya itu kurang ini ya, kurang itu ya, begitu. Jadi ini adalah proses editing karya. Nah, siapa yang mengedit ya karya siswa itu sendiri, begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang paling penting adalah jangan dijadikan ini sebagai pekerjaan rumah. Tulis langsung di tempat, kemudian dikumpulkan pada hari yang sama. Jadi tadi proses menulisnya kan 45 menit. Nah, proses untuk editingnya berapa menit Mbak Gemini? Nah, itu monggo silahkan 15 sampai 20 menit itu silahkan. Nah, berarti dalam waktu 1 jam itu sebenarnya sudah tercipta satu buah karya Bapak Ibu. Nah, jika dirasa karyanya itu belum optimal, jangan dijadikan pekerjaan rumah. Tetap dikumpulkan karyanya. Esok harinya itu kumpulkan lagi siswanya Bapak Ibu, kemudian lakukan hal yang sama. Bapak Ibu, hindari ya Bapak Ibu untuk terlalu banyak intervensi siswa saat menulis. Fokus saja pada proses, bukan hanya hasil. Nah, jangan ada lagi Bapak Ibu guru yang membuatkan karya siswa, kemudian itu diklaim sebagai karya siswanya. Jangan ya Bapak Ibu ya, itu kita sudah menerapkan habit yang kurang baik. Nah, kemudian gunakan 5W1H dalam proses editing. Nah, ini maksudnya seperti ini. Yuk kita bedah dengan puisi yang sebelumnya sudah saya buat.
5W1H ini ada what, who, where, when, why, dan how. Nah, ini ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, ini kita mulai dari apa. Puisi tentang apa yang ditulis oleh penulis? Nah, ini jawabannya ada Sungai Batanghari yang menjadi tempat aktivitas masyarakat dan sumber mata pencaharian. Kemudian siapa? Siapa yang dilibatkan oleh penulis dalam karyanya? Nah, di sini ada ditulis menjadi tempat mata pencaharian kami. Nah, kami di sini maksudnya adalah masyarakat atau warga yang mencari nafkah di Sungai Batanghari. Ada nelayan, ada pencari ikan, kemudian ada si pengemudi perahu, begitu Bapak Ibu. Kemudian where atau di mana? Nah, di mana peristiwa atau kegiatan itu digambarkan? Di sini ada di Sungai Batanghari, lebih tepatnya di mana Bapak Ibu? Di tepi kampung, begitu. Nah, kemudian when atau kapan? Nah, ini kapan peristiwa atau kegiatan itu berlangsung Bapak Ibu? Nah, ini dijelaskan. Membawa perahu hingga petang. Nah, hingga petang itu berarti kan menunjukkan aktivitas berlangsung dari pagi atau siang sampai sore ya Bapak Ibu ya. Kemudian why atau mengapa? Mengapa penulis mengangkat tentang Sungai Batanghari? Nah, menurut penulis berdasarkan berdasarkan pengetahuan penulis sesuai dengan yang penulis alami ketika penulis menyeberang Sungai Batanghari itu, ternyata Sungai Batanghari ini menjadi sumber Bapak Ibu kehidupan juga untuk masyarakat dalam mencari nafkah. Kembali lagi saya tidak tahu tentang kualitas air, apakah ikannya layak dikonsumsi. Tapi yang saya lihat adalah ternyata getek ataupun perahu itu bukan perahu ya, tapi ya saya gambarkan itu sebagai perahu lah. Itu getek itu ternyata menjadi sumber nafkah, sumber cuan bagi masyarakat sekitar. Nah, kemudian selanjutnya how atau bagaimana. Nah, ini bagaimana penulis menggambarkan Sungai Batanghari dalam karyanya. Nah, ini Sungai Batanghari digambarkan mengalir tenang, suasananya damai, kemudian perahu berlayar dengan aman sehingga mendukung kehidupan masyarakat. Bagaimana? Apakah di saat ini apakah kami wajib untuk menerapkan 5W1H dalam puisi karya anak-anak kami ini? Nah, untuk saat ini karena kita masih proses belajar, mungkin ini bisa kita skip terlebih dahulu, tapi ini bisa sembari berjalan Bapak Ibu, nanti kita terapkan dalam puisi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, harapan kami Bapak Ibu ini bisa jadikan ini tips dan trik yang saya share ini bisa Bapak Ibu terapkan dan bisa Bapak Ibu jadikan program pokok literasi sekolah Bapak Ibu selain pojok baca. Yuk Bapak Ibu, jangan hanya di spekta ini saja. Setelah spekta ini harapan saya mungkin program ini tetap dilaksanakan. Monggo, mungkin 1 bulan 2 kali itu dilaksanakan lagi, kemudian mungkin bergilir. Kalau sekarang itu guru koordinatornya membacakan karya puisi, selanjutnya mungkin bergilir karya Bapak Ibu guru lain atau karya Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian nanti bisa bergilir lagi itu nanti siswanya yang membacakan puisinya di depan teman-temannya, di depan forum, begitu Bapak Ibu, sehingga program literasi di sekolah Bapak Ibu berjalan dengan bagus, begitu. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan karya tepat waktu? Nah, ini Bapak Ibu biasanya ada keluhan, Mbak, ini kami kesusahan loh mengumpulkan karyanya ini. Karena apa? Ya, kami kan masih harus mengajar, kami juga butuh mengurus administrasi kami, sampai rumah kami ada keluarga Mbak, ada anak, ada suami atau ada istri, kemudian di rumah saja kami masih membawa tugas di sekolah ke rumah, sehingga susah Mbak kalau harus mengetik karya anak ini satu persatu begitu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu mengetik, yuk kita arahkan anak kita itu untuk bertanggung jawab dengan karyanya, jadi kita minta mereka untuk mengetik Bapak Ibu. Gimana caranya? Yang pertama, kumpulkan karya fisik secara langsung. Nah, setelah siswa selesai menulis, Bapak Ibu guru koordinator langsung mengumpulkan kertas karya siswa. Jangan dikembalikan ke siswa, kumpulkan. Pastikan setiap karya sudah diberikan nama, kelas, dan juga judul puisi. Nah, selanjutnya jadwalkan pengumpulan digital Bapak Ibu. Nah, arahkan siswa untuk datang kembali ke sekolah di sore harinya dengan membawa gawai atau handphone atau ponsel Bapak Ibu. Jika
tidak memungkinkan untuk kembali ke sore karena ada aktivitas lain daripada siswa seperti mungkin mengaji dan lain sebagainya, atau ada bimbel begitu Bapak Ibu, maka lakukan keesokan harinya. Sebelum PBM berlangsung, kumpulkan siswanya membawa ponsel. Nah, jika tidak memungkinkan siswa untuk membawa ponsel, maka silahkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah untuk meminjamkan terlebih dahulu HP ataupun smartphone-nya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya buat grup WhatsApp khusus. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tadi siswanya bisa membawa ponsel ke sekolah, nah ini lebih bagus. Nah, jadi buat WhatsApp khusus, grup WhatsApp khusus itu isinya itu siswa-siswi. Nah, ini juga bisa menjadi grup WhatsApp literasi siswa Bapak Ibu. Bisa dilanjutkan untuk selanjutnya. Atau jika tidak memungkinkan siswanya membawa ponsel, maka selanjutnya ya kita menggunakan opsi kedua, kita pinjam dulu handphone gurunya, kemudian buat grup khusus pengumpulan karya begitu, atau grup literasi sementara. Nah, masukkan kontak WA Bapak Ibu gurunya ke grup tersebut, kemudian pinjamkan kepada siswa-siswinya, kemudian arahkan siswa mengetik dan untuk mengirimkan karyanya. Jadi siswa mengetik karyanya tadi Bapak Ibu itu kemudian dikirimkan ke grup tersebut. Yang selanjutnya Bapak Ibu guru koordinator tinggal melakukan copy paste ke template yang disediakan. Nah, templatenya itu sudah Bapak Ibu bisa unduh di Juknis, atau mungkin nanti bisa Bapak Ibu melakukan pengecekan di grup guru koordinator literasi begitu. Sehingga Bapak Ibu itu tidak perlu mengetik ulang karya puisi dari siswa-siswinya, biarkan mereka bertanggung jawab. Sembari mereka mengetik dan dikirimkan ke grup tersebut, pasti mereka juga itu sembari melakukan editing juga Bapak Ibu. Oh, kok kayaknya kurang tepat ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah seluruh karya selesai dipindahkan ke template disediakan, langsung Bapak Ibu bisa mengirimkan ke tautan yang sudah disediakan. Mbak Gemini, apakah boleh guru ini melakukan editing karya siswa? Boleh, selagi tidak mengubah isi dari puisi tersebut. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya sarankan itu untuk mengeditnya cukup seperti kayak misal harus seperti ini loh Bapak Ibu, mungkin yang seharusnya dipisah, nah ini malah digabung oleh siswa. Nah, ini silakan untuk diedit. Tapi kalau untuk mengedit isi puisi, saya rasa jangan ya Bapak Ibu ya. Itu sudah tidak orisinal lagi. Biarkan siswa ini berkarya, berikan mereka bangga dengan hasil karyanya ya Bapak Ibu ya. Begitu. Selagi puisinya itu tidak mengandung unsur sara, maka itu diperbolehkan untuk dikirim, dan wajib untuk mengangkat kearifan lokal Kabupaten Batanghari. Cukup di dalamnya itu mencerminkan tentang Kabupaten Batangharinya itu bagaimana. Mungkin kan itu banyak ya Bapak Ibu ya, kalau yang saya tahu itu kalau ada makanan tradisionalnya, ada cepak kapung dari Terusan, kampung halaman Bapak Bupati. Nah, itu bisa dijabarkan rasanya bagaimana, warnanya apa, bentuknya bagaimana begitu. Kemudian apa yang ia rasakan ketika ia menikmati makanan tersebut begitu. Dan masih banyak lagi, ada tapa malembgang, ada ayam meliu, kemudian apa lagi ya Bapak Ibu ya, pasar tradisionalnya banyak Bapak Ibu. Mungkin duriannya, bagaimana rasa durian di Kabupaten Batanghari, apakah berbeda dengan durian yang dibeli di Malaysia atau mungkin dibeli di di daerah yang lain. Nah, itu silahkan. Nah, kemudian bagaimana kriteria karya yang diterima dalam program Spekta Literasi Numerasi Kabupaten Batanghari ini? Nah, yang pertama, karya yang dikirimkan sesuai dengan tema. Ingat, tema kita adalah kearifan lokal Kabupaten Batanghari. Yang kedua, karya tidak plagiat. Yang ketiga, karya tidak mengandung unsur sara. Yang keempat, bukan karya orang lain. Bukan juga karya Bapak Ibu yang Bapak Ibu klaim sebagai karya siswa, atau bukan juga karya orang tuanya, bukan karya Bapak Ibu kepala sekolah. Karya tidak harus panjang, yang penting asli Bapak Ibu. Jadi karya ini jangan dipaksa anak-anak kita untuk membuat puisi dengan menggunakan diksi yang bagus. Ini baru awal kita untuk menulis Bapak Ibu. Nggak apa-apa, karyanya masih sederhana. Nanti mereka akan belajar kembali. Seiring berjalannya waktu pasti bisa mengupgrade karya mereka Bapak Ibu. Kemudian nantinya karya yang tidak sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki. Mohon untuk Bapak Ibu guru koordinator untuk melakukan pengecekan email secara berkala, karena untuk kenaskahan kami akan melakukan
komunikasi itu melalui email begitu Bapak Ibu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu lupa password emailnya begitu. Nah, selanjutnya tips untuk guru koordinator. Bapak Ibu silahkan gunakan pendekatan membimbing bukan menghakimi. Yuk dirangkul anak peserta didiknya Bapak Ibu. Kemudian jelaskan alasan kenapa membuat karya, kenapa penting mencari bahan bacaan sebagai referensi. Ini artinya adalah jelaskan kepada mereka pentingnya menulis, kemudian pentingnya untuk membaca Bapak Ibu. Kemudian beri contoh karya sederhana, beri contoh dari Bapak Ibu sendiri. Kalau kita meminta siswa untuk membaca, maka terlebih dahulu kita harus membaca. Kalau kita meminta siswa untuk menulis, maka terlebih dahulu kita harus menulis Bapak Ibu. Karya jangan dibebankan menggunakan diksi yang bagus. Yang penting goals kita adalah anak-anak ini sudah mau untuk menulis Bapak Ibu, sudah mau untuk memulai. Kemudian selanjutnya tetap apresiasi usaha siswa. Jangan mengambil jalan pintas dengan mengatasnamakan karya guru sebagai karya siswa. Jangan merasa, oh karya ini kayaknya nggak pantas dikirimkan. Oh sepertinya karya ini nggak pantas deh untuk dilakukan penjurian, begitu Bapak Ibu. Semua karya itu wajib kita berikan apresiasi. Semua karya wajib kita untuk hargai, dan semua karya itu berhak untuk diterbitkan selagi itu tidak mengandung unsur sara dan bukan plagiat, bukan karya orang lain. Nah, ini ilustrasi kegiatannya. Bapak Ibu silahkan nanti ini salah satu contoh ya Bapak Ibu, nanti ilustrasi kegiatan yang akan dilakukan begitu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kumpulkan siswanya di ruang terbuka. Bapak Ibu bacakan puisi karya Bapak Ibu sendiri dengan menggunakan nada, intonasi, dengan menggunakan gestur dan juga mimik wajah yang bagus sehingga menarik siswa untuk membuat karya begitu. Nah, begitupun ini Bapak Ibu untuk menulisnya, nah itu tetap di ruang terbuka. Jangan setelah Bapak Ibu membaca kemudian anak-anak diarahkan untuk masuk ke dalam ruang kelas baru menulis karyanya. Jangan. Karya ditulis di ruangan terbuka supaya apa? Mereka lebih banyak mendapatkan inspirasi dan lebih bisa berimajinasi Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan grup WhatsApp tadi, nah ini contohnya Bapak Ibu. Jadi siswa sendiri yang menulis karyanya. Nah, ini ada namanya, ada kelasnya, ada judulnya, kemudian ada isi puisinya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengcopy paste ke template-nya, begitu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sekian dari kami. Nah, monggo jika ada pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa konsultasi melalui Mbak Alia di nomor 0821 3596 8596.